Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Fitrianti, NIM 1812037 dari kelas Konservasi Sumber Daya Hutan 7. Kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan langka, yaitu kantong semar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi, deskripsi, habitat dan penyebaran, keunikan, manfaat, serta konservasi dari kantong semar. Yang pertama yaitu klasifikasi kantong semar. Klasifikasi tumbuhan kantong semar yaitu terdiri dari kerajaan Plantae, filum Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Nepentales, famili Nepenthaceae, genus Nepenthes, spesies Nepenthes sp. Yang kedua yaitu deskripsi kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang sudah dikenal cukup lama. Habitat aslinya adalah di tempat terbuka atau hutan yang miskin unsur hara, dengan pencahayaan terbatas dan kelembapan yang tinggi. Kantong semar tersebar di daerah tropis, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Penampilan kantong semar sangat eksotis. Dari ujung daun muncul kantong dengan bentuk corak dan warna yang beragam, membuat tumbuhan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kantong semar termasuk tumbuhan yang dilindungi dalam CITES. Terdapat dalam Appendix 1 dan 2, tergolong hampir punah dan langka. Tumbuhan kantong semar diperkirakan berjumlah 100 jenis, dan 64 jenis hidup di Indonesia, dari sekitar 82 jenis yang ada di dunia. Borneo, Kalimantan, Sarawak, Sabah, dan Brunei merupakan pusat penyebaran Nepenthes di dunia, dan saat ini terdapat sekitar 32 jenis Nepenthes yang hidup di sana. Kemudian Sumatera menempati urutan kedua dengan jumlah spesies kantong semar sebanyak 29 jenis. Secara morfologi, tumbuhan kantong semar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, akar. Akar kantong semar merupakan akar tunggang sebagaimana tanaman dikotil lainnya. Kemudian batang. Batang kantong semar termasuk batang memanjat, yaitu batang yang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Kemudian daun. Daun kantong semar mempunyai helaian yang panjang berwarna hijau sampai hijau kekuningan dengan calon kantong yang terdapat di luar helaian daun. Kemudian kantong. Kantong semar memberikan nilai keindahan dan juga berfungsi sebagai perangkap serangga dan binatang kecil lainnya. Kemudian bunga. Kantong semar merupakan tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan berumah dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina berada pada tanaman yang berbeda. Kemudian buah dan biji. Buah kantong semar membutuhkan waktu sekitar 3 bulan agar dapat berkembang penuh hingga masak setelah masa fertilisasi. Ketika masak, buah tumbuhan kantong semar akan retak menjadi 4 bagian dan biji-bijinya akan terlepas. Penyebaran biji kantong semar biasanya dengan bantuan angin. Yang ketiga yaitu habitat dan penyebaran kantong semar. Kantong semar hidup di tempat-tempat terbuka atau agak terlindung di habitat yang miskin unsur hara dan memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi. Tumbuhan ini bisa hidup di hutan hujan tropik, dataran rendah, hutan pegunungan, hutan gambut, hutan kerangas, gunung kapur, dan padang savana. Tumbuhan kantong semar sering ditemukan dengan pola penyebaran berkelompok, dipengaruhi oleh faktor lingkungan biotik maupun abiotik seperti kondisi habitat, tempat tumbuh, atau juga oleh perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Yang keempat yaitu keunikan kantong semar. Kantong semar pada habitat aslinya dapat tumbuh mencapai tinggi 15-20 meter dengan cara menjalar ke tanaman lainnya. Keunikannya terletak pada bentuk, ukuran, dan corak warna kantongnya yang beragam. Selain keindahan, kantongnya juga bisa beralih fungsi menjadi perangkap serangga dan binatang kecil lainnya yang merupakan cara ia mendapatkan makanan. Selain dengan akar yang menyerap nutrisi dari tanah, tanaman ini juga mampu menyerap nutrisi dari serangga yang terjebak di dalam kantongnya. Yang kelima yaitu manfaat kantong semar. Tumbuhan kantong semar merupakan tanaman unik yang eksklusif. Sebelum diketahui manfaatnya, tanaman ini hanya dipandang sebagai herba biasa. Seiring berjalannya waktu, ternyata saat ini ditemukan berbagai manfaat yang terkandung dalam kantong semar. Daerah-daerah tertentu diyakini bahwa air yang tersimpan dalam kantong dapat dipakai sebagai obat pencegah ngompol bagi balita. Caranya dengan menuangkan sebagian air di atas kepala bayi dan sisanya diminum. Air dalam kantong semar juga berfungsi untuk persalinan karena dipercaya dapat melancarkan proses kelahiran bagi ibu yang akan melahirkan. Namun air yang diambil harus berasal dari kantong yang masih asli dan belum terbuka katupnya. Yang keenam yaitu konservasi kantong semar. Upaya
Upaya konservasi sangat diperlukan untuk menyelamatkan kantong semar dari kepunahan. Salah satunya dengan konservasi ex situ, di mana konservasi ini dilakukan di luar habitat aslinya. Adapun metode yang digunakan dalam perbanyakan kantong semar dengan cara yaitu pemisahan anakan. Kelebihan dari pemisahan anakan adalah dari segi pertumbuhan yang lebih cepat. Pertumbuhan kantong semar akan baik jika media tanamnya memiliki aerasi yang cukup tinggi, tidak padat, ringan, tidak banyak menyimpan air. Bahan organik dapat digunakan media pembibitan kantong semar seperti arang sekam, kokopit, akar resam, dan moss. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.